Laila. Saya dengar Bu Yusifa mau melakukan coaching ya? Ya, betul Bu. Dengan siapa Bu? Saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Ahmad Saifullah Bu. Iya, tentunya kalau melakukan coaching kan harus ada beberapa hal yang harus Bu Yusifa siapkan. Ya, yang pertama itu harus ada rubrik penilaiannya dulu ya Bu. Kira-kira rubrik penilaian yang akan digunakan Bu Yusifa dalam coaching itu seperti apa Bu? Rubrik penilaian yang nanti mau saya pakai untuk proses coaching ini yaitu menggunakan ALUT-TENTA Bu, yaitu di mana ada tujuan, identitas masalah, rencana aksi serta tanggung jawab Bu. Ya baik, berarti ketika melakukan coaching dengan coachingnya Bu Yusifa harus ada keempat indikator tersebut gitu. Nah, sebagai coaching ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yusifa dalam kegiatan coaching dengan Pak Ahmad Saifullah pada pagi hari ini? Dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran aktif, kemudian mendengarkan aktif, dan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Ada 3 kompetensi tersebut ya. Kita sebagai coaching itu memang harus mempunyai 3 hal tersebut, 3 kompetensi tersebut. Terus Bu Yusifa itu yang ingin dikembangkan secara spesifik atau dikembangkan secara lebih baik dalam kegiatan coaching kali ini itu kompetensi yang apa Bu? Pada saat ini kompetensi yang paling ingin saya kembangkan yang spesifik adalah untuk mendengarkan aktif Ibu. Ingin mendengarkan aktif ya. Kompetensi mendengarkan aktif. Nah, ketika Bu Yusifa memilih kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira indikator apa saja yang harus ada dalam kompetensi ini itu Bu? Insya Allah indikator yang ingin ada di dalam kompetensi mendengar aktif yang pertama saya harus menyimak segala ucapan yang coaching sampaikan dengan sabar. Kemudian saya tidak menjustis puji saya, kemudian tidak melabel atau berasumsi dengan pemikiran saya pada puji saya. Kemudian saya tidak berasosiasi atau menghubungkan pengalaman pribadi saya dalam memberikan pertanyaan pada puji saya. Ya baiklah, semoga nanti ini kegiatan coaching yang dilakukan Bu Yusifa dengan Pak Ahmad Saifullah nanti bisa berjalan baik. Kemudian Pak Ahmad Saifullah bisa menemukan solusi yang terbaik ya Bu Yus. Monggo pun silahkan melakukan coachingnya dengan Pak Ahmad Saifullah. Iya Bu, terima kasih atas waktunya diberikan untuk saya. Monggo Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu. Iya Pak. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Jadi dan mau curhat gitu. Oh, monggo silakan. Apa nih Pak? Ini Bu, jadi ini saya punya masalah. Akhir-akhir ini ketika pembelajaran di kelas saya ini adalah semangat di pembelajaran yang saya sampaikan. Bahkan ketika saya beri tugas itu ada beberapa yang tidak mau mengerjakan, itu juga ada beberapa yang malah ngantuk, hampir tertidur di kelas itu sehingga mengganggu pikiran saya beberapa hari terakhir ini. Sehingga ini tadi saya mau sudah bisa ketemu. Oh iya Pak. Jadi permasalahan jenengan adalah anak-anak yang merasa semangat dalam proses KBM ya Pak ya. Gitu. Kalau boleh tahu kira-kira sudah berapa lama anak-anak seperti ini Pak? Sebenarnya belum lama Bu. Jadi 2 minggu terakhir. Jadi masalah itu muncul sehingga tadi saya ketemu dengan untuk bisa menemukan solusi sehingga ke depan ketika anak mengikuti pembelajaran saya itu bisa lebih semangat lagi, bisa lebih Pembelajaran apa ini yang membuat yang dengan kasih ke anak-anak ketika anak seperti ini? Apakah dalam pembelajaran yang lain juga anak-anak juga seperti ini? Kalau yang sebelum-sebelumnya
tidak. Jadi 2 minggu terakhir ini kebetulan materi yang saya sampaikan itu materi tentang sejarah. Nah, sejarah itu kan memang materi yang harus banyak diceritakan ke anak. Awalnya sih anak-anak itu semangat Bu, tapi begitu agak lama begitu, nah tiba-tiba lemes, ngantuk gitu, sudah tidak semangat lagi. Seperti itu masalahnya. Gitu. Kemudian dari masalah yang Pak Gunung ceritakan tadi, kira-kira strategi apa sekiranya yang mungkin bisa digunakan Pak Ahmad? Mungkin seperti yang Bapak sudah gunakan pada pelajaran yang lain. Pelajaran yang Bu, iya saya baru teringat Bu. Kalau materi yang sebelum sejarah ini dulu anak-anak sangat aktif gitu. Nah kebetulan ketika saya menyampaikan materi itu saya tambahkan gambar, kemudian video saya tanyakan di kelas, terutama ketika waktu itu materi tentang tata cara berwudu. Sehingga waktu itu saya tampilkan gambar tata cara berwudu, kemudian saya tampilkan tutorial yang ada di video itu tata cara berwudu. Itu waktu itu anak-anak sangat aktif sekali dan semangat sekali. Dalam ukuran skala keberhasilan ya, pada saat panjenengan menerapkan strategi yang seperti panjenengan ceritakan tadi itu ada ukuran dalam ukuran 1 sampai 10 di ukuran berapa Pak? Yang ini dari dulu. Iya, strategi. Mungkin 8. Apakah menurut panjenengan strategi panjenengan untuk pembelajaran buku itu tadi kira-kira bisa diterapkan di pembelajaran sejarah saat ini? Selalu bisa. Jadi nanti di materi sejarah ini coba saya nanti cari video tentang, misalnya kalau sejarah tentang tentang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah. Saya cari video tentang itu, kemudian di proses pembelajaran di sana. Nanti anak-anak bisa lebih tertarik lagi, kemudian muncul semangat. Oke, sungguh ide yang bagus Pak. Kira-kira kekuatan apa nanti yang akan Bapak gunakan untuk mencapai strategi yang ingin dengan cara tadi? Iya, jadi barangkali skill atau keterampilan yang saya miliki ya. Setelah ini nanti saya gunakan untuk mencari video tersebut dari berbagai sumber, mungkin dari internet atau sumber yang lain, atau kalau gambar-gambar tentang tentang sejarah, nanti kita bisa kerjasama dengan komunitas perpustakaan sehingga nanti itu sangat mudah membantu. Di samping kalau menamaikan video itu kan butuh sampas ya. Nah, sampas di sekolah kebetulan sudah cukup memadai. Insya Allah nanti pembelajaran tentang sejarah bisa menarik lagi dengan materi. Oke, bagus sekali rencana Pak Ahmad. Semoga sukses ya dan lancar nanti. Kira-kira apakah Pak Ahmad menemukan hambatan atau kendala dalam penerapan strategi tersebut? Strategi yang baru itu ya? Iya, baru yang barangkali kendalanya ini kebetulan ini sudah mendekati bulan puasa begitu. Jadi di bulan puasa ini anak-anak fokusnya di kegiatan Ramadan. Sehingga barangkali nanti saya harus bersabar setelah di Raya Idul Fitri gitu ya, untuk menerapkan metode yang baru. Tapi tetap semangat untuk melakukan perubahan tetap nanti saya sampaikan dan nanti begitu naskah itu nanti ketika pembelajaran di kelas sudah bisa kita terapkan bersama. Oke, bagus sekali Pak Ahmad, sangat menarik. Nanti solusi Bapak nanti setelah itu datang, itu Bapak akan melakukan strategi yang sudah Bapak tidak. Bagus sekali itu dari Pak Ahmad. Kemudian prioritasnya dari strategi itu anak-anak. Terus kalau tahu langkah-langkah awalnya itu kapan jangka waktunya yang akan melakukan? Kalau untuk melakukannya nanti setelah video nanti, tapi sebelum itu kita, terutama saya menyiapkan beberapa materi untuk gambar, untuk video, sehingga nanti begitu selesai itu sudah siap kita berikan kepada anak di kelas. Menarik sekali rencana Pak Ahmad.
Sepertinya itu adalah solusi yang saya dapat dari masalah Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad sudah mencari solusinya sendiri dan sangat menarik. Semoga akan berjalan lancar. Harapan Bapak itu nanti setelah dengan melaksanakan tujuan dan rencana itu keberhasilannya antara angka 1 sampai 10 tentunya di angka maksimal ya 10. Sanggup? Saya dukung ya. Semoga bisa lancar dan anak bisa senang mengikuti pembelajaran Bapak untuk nantinya. Baiklah Pak Ahmad, apa masih ada yang perlu Cukup Bu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yusifa yang telah meluangkan waktu. Jadi awalnya saya masih menyimpan banyak masalah, tapi ternyata setelah diskusi ini ada solusi yang kita temukan, sehingga saya sudah tidak sabar ini untuk ketemu dengan anak-anak untuk menerapkan metode yang baru ini di materi sejarah agar anak-anak tumbuh semangat dan motivasi. Terima kasih mungkin atas waktunya. Sama-sama Pak. Nanti kalau ada apa-apa yang ingin saya sampaikan nanti, Oke, sama-sama siap. Oke, matur nuwun Bu Yusifa, saya mau pamit. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila. Alhamdulillah ya, proses coaching Bu Yusifa dengan Pak Saiful tadi sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan saya lihat tadi juga sudah dapat solusi yang terbaik ya. Baik Bu Yusifa. Nah, dari yang sudah panjenengan lakukan tadi, kira-kira apakah sampean sudah melakukan sesuai dengan yang Anda tadi inginkan di rubrik penilaian? Insya Allah sudah Bu, saya sudah berusaha menerima dan tidak melabel dan ucapan kunci saya mendengarkan baik-baik, kemudian saya juga tidak menjustice kunci saya, kemudian saya berusaha menggali ide dari kunci saya, kemudian saya juga tidak berasosiasi Bu, tidak menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Semua saya berusaha untuk menggali ide dan solusi dari kunci saya. Iya, baik Bu. Tadi juga sudah saya lihat bahwa jenengan juga sudah melakukan alur tirta, ya, mulai dari sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi, kemudian tadi juga si coach juga sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan kemudian bahkan sudah ada tanggung jawab dari coach begitu. Nah, baik, kira-kira ini kan sudah berhasil. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yusifa kembangkan nanti? Untuk kedepannya saya ingin lebih bisa mengembangkan ke kompetensi untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, baik, semoga nanti keinginan Bu Yusifa bisa terlaksana ya. Semoga nanti Bu Yusifa bisa menjadi teman yang baik untuk guru atau teman sejawat lain Bu. Ya, Bu. Nah, baik, saya kira tadi yang dilakukan Bu Yusifa sudah sesuai dengan memang sesuai dengan kompetensi inti seorang coaching ya. Semoga nanti kedepannya Bu Yusifa bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik. Assalamualaikum Bu Yusifa.